Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang sifat-sifat atau ciri-ciri golongan yang selamat, dan kita masuk pada bagian yang ketiga tentang ciri-ciri golongan yang selamat. Yang pertama di sini, bahwa golongan yang selamat adalah jumlahnya sangat sedikit di tengah-tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Nabi SAW sabdakan, tuba lil ghurabai, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka orang-orang yang dianggap asing itu? Nabi mengatakan, unasun salihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Di mana orang-orang saleh, orang-orang baik di lingkungan tersebut, atau orang-orang baik di lingkungan orang-orang yang banyak berperangai buruk, orang-orang yang mendurhakai mereka lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mentaati mereka. Jadi orang-orang yang dianggap asing adalah di mana jumlah orang-orang soleh lebih sedikit dibandingkan orang-orang jahat, dan orang-orang yang mentaati kepada Allah lebih sedikit dibandingkan mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. As-Saba ayat 13. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis penggalan di mana Nabi SAW bersabda di permulaannya, bicara tentang keasingan Islam. Kata Nabi SAW, bada'al Islam gharibah. Islam itu di permulaannya, kemunculannya dianggap asing. Wa sayaudu ghariba kama bada, dan kelak Islam akan kembali dianggap asing seperti permulaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Baru Rasul mengatakan, orang-orang yang dianggap asing itu di mana orang-orang baik
yang berada di tengah orang-orang jahat itu lebih sedikit, dan orang-orang yang bermaksiat di tengah-tengah orang yang taat itu lebih banyak. Itulah orang-orang asing. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini adalah hadis tentang alamun min a'lamin nubuwah, satu tanda dari tanda-tanda kenabian, dan satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semakin yakin bahwa Nabi SAW yang diutus kepada kita itu memang betul-betul seorang Nabi, karena dia mampu untuk memprediksi apa yang akan berlaku di akhir zaman. Tentu prediksi itu karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang akan keasingan Islam di akhir zaman. Dan itu kenyataan yang harus dihadapi setiap orang-orang yang mengaku Islam, bahwa Islam suatu hari akan dianggap asing di tengah-tengah pemeluknya. Persis seperti sabda Nabi SAW, di mana Islam hanya tinggal namanya dan Al-Quran hanya tinggal bacaannya. Islam tinggal namanya artinya tidak tahu hakikat daripada Islam itu sendiri. Sehingga ketika ada orang-orang yang betul-betul menampakkan Islam yang sesungguhnya sesuai dengan datangnya pada awalnya, maka orang-orang pun menganggap asing karena mereka tidak mengenal Islam yang sesungguhnya. Dan ini sebuah kenyataan. Tentu tidak lain pergeseran keasingan Islam ini dari zaman ke zaman, karena jauhnya kita dari Nabi SAW dan gencarnya musuh-musuh di luar daripada Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sekalipun mereka tidak berhasil menjadikan orang Islam keluar dari Islam, tetapi minimalnya mereka telah berhasil menjauhkan para pemeluk Islam dari ajaran Islam. Mereka tetap di atas Islam tapi tidak mengenal apa itu Islam. Sehingga ketika datang para penyeru Islam yang sesungguhnya, kemudian mereka pun menganggap bahwa itu ajaran apa? Asing bagi mereka, padahal itulah Islam. Karena sudah jauhnya mereka dari Islam disebabkan oleh musuh-musuh mereka yang sudah menghantam dari dalam. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat merinding kalau kita baca. Kata Nabi SAW bahwa di akhir zaman Islam ini akan dikerubung oleh musuh-musuhnya, seperti orang-orang lapar mengerubung makanan yang lezat yang ada di meja makan. Kata Nabi SAW, yushiku an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu akan dikepung dari semua arah, seperti orang-orang lapar yang mengepung makanan yang lezat yang ada di meja makan. Sahabat bertanya kepada Nabi, Rasul,
amin qillatin nahnu yauma idzin. Rasul, apakah karena jumlah kami sedikit di kala itu, ataukah jumlah musuh begitu banyak wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan kalian pada hari itu sungguh jumlah yang sangat banyak dibandingkan musuh-musuh kalian. Artinya secara kuantitas kalian lebih banyak dibandingkan musuh-musuh kalian. Kemudian para sahabat makin heran dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang jumlah kami jauh lebih banyak dibandingkan jumlah musuh-musuh kami, kenapa kami bisa dikepung dari semua arah? Di mana barat mau menjajah, timur mau menerkam, utara dan selatan juga mau mencakar. Maka Nabi SAW mengatakan, karena jumlah kalian itu seperti buih di lautan. Walakinnakum kagutha'is saili, kata Rasul. Akan tetapi jumlah yang begitu banyak yang ada di tengah-tengah kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Lihat buih itu, mudah dipermainkan ombak, dihempas ke kanan dan ke kiri. Artinya bahwa umat Islam di akhir zaman itu mudah untuk dipermainkan musuh-musuhnya, karena seperti buih centang perenang. Kemudian Nabi SAW berikan alasannya, kenapa kaum muslimin di akhir zaman itu kondisinya lemah dengan jumlah yang banyak. Kata Nabi SAW, karena Allah telah cabut di hati-hati musuh-musuh kalian itu perasaan takut. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tanamkan penyakit kelemahan di hati-hati kalian. Jadi perasaan takut di hati musuh dicabut, kemudian perasaan lemah ditanamkan di hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya tentang sebab kelemahan itu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa sebab kelemahan itu karena dua perkara. Pertama, hubbud dunya, karena terlampau cinta dengan dunia. Dan yang kedua, karena takut kematian. Cinta dunia dan takut mati itulah yang menjadikan lemahnya kalian di akhir zaman. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keterasingan Islam. Di antara salah satu sebab kenapa Islam itu akan asing, karena musuh-musuh Islam dari luar, mereka akan terus menyerang Islam, sehingga Islam itu semakin hari semakin hilang kualitasnya di tengah-tengah banyaknya kuantitas. Jadi banyaknya umat Islam itu tapi tidak berkualitas sama sekali, karena diserang dari semua arah, terutama dari sisi akidah dan sisi imannya. Jadi kaum muslimin itu berusaha didangkalkan dari segi akidah oleh musuh-musuhnya. Ketika dangkal akidahnya, itulah kemudian akhirnya manusia tercintakan dengan dunia dan tertakutkan dengan kematiannya. Dan itu terbukti, Bu. Bagaimana kemudian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kaum muslimin itu dijauhkan dari akidahnya. Diciptakannya akidah-akidah sesat kemudian disebarkan di tengah-tengah Islam. Disebarkannya khurafat-khurafat di tengah-tengah Islam untuk melemahkan kaum muslimin.
digiringnya umat Islam kepada kesyirikan, digiringnya umat Islam kepada tahayul-tahayul, bahkan perkara-perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasul pun kemudian dicintakan kepada kaum muslimin, dan itu adalah ulah musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga ketika kemudian ada orang-orang yang berusaha datang kepada mereka meluruskan Islam yang sesungguhnya, Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menolaknya dan dianggap bahwa itu bukan ajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tadi akidah mereka sudah tersesatkan. Tersesatkan dengan macam-macam kesesatan. Sampai saya tadi pagi tak sengaja membuka Facebook, Bu. Kemudian keluarlah di beranda tentang cerita seorang Habib yang ada di Yaman. Dia mengatakan bahwa konon dulu waktu sulitnya orang ingin haji ke Mekah, jadi si Habib ini, ya mungkin orang ini terlalu fanatik mungkin dengan Habib yang mengaku cinta min dzurriyyatin Nabi, dari turunan Nabi. Jadi keluarga Habib ini pengen haji ke Mekah tapi tidak punya biaya. Tapi sang Habib mengatakan bahwa tidak perlu berjalan ke Mekah itu dengan biaya, dengan kendaraan katanya. Cukup dengan memejamkan mata kita akan sampai di padang Arafah katanya. Jadi bisa terbang rupanya Habib ini pun. Bisa membawa keluarganya, pembantunya, tukang sapunya, semua bisa. Syaratnya pejamkan mata, nanti akan sampai di Mekah sana. Betul-betul dipenjamkan mata, Bu. Rupanya di tengah perjalanan anaknya ketinggalan. Jadi diberitahu sama pembantunya, "Bib, itu anak ketinggalan," katanya. "Oh, enggak apa-apa, nanti saya ambil," katanya. Kemudian si Habibnya balik lagi, bangunin anaknya, mandiin anaknya, ngerapiin anaknya, baru kemudian ditarik lagi, diterbangkan lagi sampai ke Arafah katanya. Ini kan khurafat, Bu. Ya. Jelas khurafatnya kan. Entah ini yang cerita ini memang ada-ada. Tapi yang jelas bahwa ini kan pendangkalan akidah. Kenapa umat dibodoh-bodohi seperti ini? Coba. Dikisahkan tentang karomah-karomah para wali yang tidak jelas. Nabi SAW saja tidak bisa menghilang, tidak bisa terbang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang izinkan kan. Yang itu merupakan mukjizat. Macam mana pula si Habib ini menurut cerita orang ini gitu ya. Dia sanggup menghajikan seluruh keluarganya, murid-muridnya, cukup dengan memejamkan mata semua bisa hilang dari Yaman, kemudian tiba-tiba ujug-ujug sudah di Arafah, kan hebat, Bu. Itu kalau buka travel itu laris itu, Bu. Ya. Lah yang seperti ini kan pendangkalan akidah namanya. Lama-lama Islam itu akhirnya dongengkan, disenangkan dengan dongeng-dongeng khurafat seperti ini. Seperti ingat dulu kisahnya siapa itu yang viral tuh, Mama Gufron tuh siapa itu. Sampai ada murid fanatiknya bicara, pernah dia berada di sebuah lautan, berada di tengah-tengah gelombang yang hampir dihantam sana sini perahunya, Bu, hampir karam. Tiba-tiba kemudian dia memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, tengah-tengah lautan itu. Kemudian setelah memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba kemudian lautan itu langsung tenang.
ombaknya bisa diatur, bisa ngatur ombak, Bu, sehingga kapalnya itu tidak mudah karam gitu. Akhirnya selamat. Ini kan khurafat yang ditanamkan di masyarakat. Ya, anehnya ada aja orang yang yakin. Ini baru sedikitlah kisah-kisah khurafat di masyarakat ini. Luar biasa gitu ya. Kenapa kemudian dari sisi ini yang diajarkan ke masyarakat? Sampai-sampai tisu saja habis ngelap keringat Habib itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan mobil Rubicon, Bu. Emang kenapa dengan keringatnya Habib? Keringat Nabi SAW tidak diwariskan kepada keringat Habib. Ya, kalau memang keringat Nabi, ludahnya Nabi, rambutnya Nabi itu bernilai, ada berkahnya di situ. Tapi itu tidak diwariskan kepada turunannya. Bukan berarti kemudian keringat Nabi, ludah Nabi itu diwariskan kepada anak cucunya yang sekarang mengaku kalau seandainya dia mengaku zuriyahnya Nabi, ludahnya bisa menjadi obat. Tidak akan bisa, Bu. Coba praktekkan. Orang yang ngaku-ngaku Habib itu. Ada orang buta, kemudian ludahi itu butanya. Bisa sembuh apa enggak? Karena Nabi itu ludahnya kalau diludahkan ke orang buta sembuh tuh penyakitnya. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu pernah sakit matanya, diludahi sama Nabi, sembuh, mukjizat, Bu. Nggak bisa kemudian ludahnya Nabi diturunkan kepada anak cucunya. Kalau sekarang Habib ada orang yang sakit mata diludahi, jangan-jangan makin buta, nggak sembuh. Ya. Jadi tabaruk dengan jasad itu khususiyah Nabi, tidak bisa diberikan kepada selain Nabi, walaupun itu turunannya sekalipun. Bagaimana kemudian sampai keringatnya dihargai seharga mobil yang lebih mahal gitu ya harganya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang seperti ini itu, ini kan pendangkalan akidah. Coba yang diajarkan itu yang jelas-jelas sajalah, yang jelas-jelas saja gitu ya, seperti sholat dan fikihnya, puasa dan fikihnya, haji dan fikihnya, zakat dan fikihnya gitu ya. Kemudian akidah Islam, mulai rukun Islamnya, rukun imannya, itu yang harus diajarkan ke masyarakat. Bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal para malaikatnya, mengenal para nabinya, mengenal kitab-kitabnya, dan begitu seterusnya, yang sudah dicatat oleh para ulama dalam hadis-hadisnya. Mempelajari hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, atau fikih-fikih yang lainnya, kan jelas itu ajarannya. Jadi tidak menjadi pembodohan umat. Ini yang ulama telah tulis tidak diajarkan, yang khurafat pula kemudian disebar-sebarkan. Itulah penyebabnya kenapa Islam jadi asing akhirnya. Ketika ada orang-orang yang benar mengajak manusia ke dalam Islam sesuai yang diamalkan Rasul dan para sahabatnya, akhirnya dianggap membawa kesesatan. Karena mereka tidak pernah dikenalkan soal ini. Makanya wajar kalau seandainya kemudian Rasul mengatakan tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Karena orang-orang yang dianggap asing itu memang orang-orang yang betul-betul belajar dan mengajarkan Islam yang sesungguhnya. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan apa yang sudah diamalkan Rasul dan para sahabatnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah ciri golongan orang-orang yang selamat. Memang jumlah mereka tak banyak, ya, jumlah mereka tak banyak, tapi banyaknya jumlah itu juga bukan menunjukkan
sebuah kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang dianggap asing. Siapa orang-orang yang dianggap asing? Orang-orang yang mereka memperbaiki manusia di tengah-tengah buruknya manusia. Artinya orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan orang-orang yang seperti ini pasti akan banyak halangan dan rintangan. Karena di tengah-tengah rusaknya manusia, tiba-tiba hadir orang-orang yang hendak memperbaiki manusia, pasti tantangannya berat, Bu. Ini satu daerah itu penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, penuh dengan tahayyul, penuh dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi. Tiba-tiba kita datang hendak mengembalikan ajaran itu kepada ajaran yang murni, pasti akan banyak cobaan di situ. Tidak mungkin tidak. Jangankan kelas-kelas, istilahnya satu kampung kita merubah. Kelas keluarga sajalah, ibu yang sudah hijrah, sudah kenal sunnah, tapi kan di antara keluarga mungkin belum ada, baru ibu saja. Ibu mau merubahnya, ibu dianggap asing kan, Bu? Dianggap asing. Jangankan lagi ibu ngomong, belum ngomong tengok penampilan aja udah aneh kan? Ngapain pakai kaos kaki kamu katanya? Apa enggak haredang kamu ya? Pakaian berlapis-lapis kayak gini katanya. Kamu pakai pakaian kayak gini itu. Jadi belum ngomong loh, udah komentar soal pakaian kan. Itulah orang-orang kadang-kadang, kita ini bicara keluarga ya. Baru pakaian kita saja kita belum ngomong, udah dikomentari. Nah, setelah kita ngomong ini tak boleh, ini boleh. Ini yang sunnah, ini yang tak sunnah, ini yang tauhid, ini yang bukan tauhid, dan begitu seterusnya. Mulai pasti ada pertentangan. Lah, kita saja bisa asing di tengah-tengah keluarga. Apalagi orang yang berdakwah di tengah-tengah yang dampaknya lebih luas lagi, seperti kampung, kabupaten kan itu ya. Apalagi sebuah negara kan itu. Tetapi yakinlah, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fa inna mi waraikum ayyama sabri. Di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran, kata Rasul. As-sabru fihinna mithlal al-qabid alal jamri. Orang yang sabar dikala itu, dikala dia menegakkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat, maka seperti orang-orang yang memegang bara api. Semakin dipegang semakin panas, tapi kalau sampai dilepas maka lepaslah Islam, lepaslah sunnah. Lil amilina fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Tetapi orang-orang yang mengamalkan sunnah di tengah-tengah asingnya manusia akan mendapatkan 50 pahala sahabat yang mengamalkan seperti amalannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pahala kepada orang-orang yang dianggap asing di akhir zaman seperti 50 para sahabat yang berdakwah dengan dakwah yang sama. Memang Bu, kita tidak akan, ya kalau untuk hari-hari ini atau sekarang-sekarang ini mungkin kita tidak akan menemui perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan perang-perang yang lainnya di mana kita berhadap-hadapan dengan orang kafir secara senjata kan. Ya ada di belahan dunia sana yang perang seperti Israel dan Palestina ya. Tapi umumnya musuh-musuh Islam itu kalau berperang melawan Islam itu mereka berhitung kan, Bu. Mereka juga berhitung. Sehingga kemudian yang dilakukan musuh-musuh itu, mungkin mereka tidak akan mengarahkan senjata-senjata mereka kepada kita. Karena sekalipun boleh jadi umat Islam itu persenjataannya tidak secanggih mereka, tapi ketika
jihad sudah berkobar, apapun bisa dilakukannya. Buktinya Indonesia saja dengan bambu runcingnya bisa mengusir Belanda dengan persenjataan canggihnya kan. Sehingga kemudian musuh-musuh Islam itu mereka berusaha menjauhkan Islam tidak dengan senjata, tetapi dengan cara yang lain. Ya tadi, dijauhkanlah dari akidah yang benar, dijauhkanlah dari sunnah yang benar, dijauhkanlah dari ibadah yang benar, dan begitu seterusnya. Ya. Tetapi meskipun demikian, Islam mungkin tidak akan terhapus di permukaan bumi. Islam tidak mungkin terhapus, maksudnya kemurnian Islam tidak akan terhapus di permukaan bumi. Tapi boleh jadi kemurnian Islam itu akan terhapus sedikit demi sedikit dari keluarga, dari sebuah daerah, mungkin dari sebuah desa, merambat ke kecamatan, merambat ke kabupaten, lambat laun hilanglah dalam satu negara kemurnian agama itu, sehingga Islam hanya tinggal namanya saja kan. Lah disitulah Nabi SAW memuji orang-orang yang tetap mempertahankan Islam. Ini yang pertama, golongan yang selamat, jumlahnya sangat sedikit di tengah-tengah umat manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW di sini, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nasib mereka akan sama seperti nasib para nabi yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ini musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Rasulullah SAW misalnya, ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir dan sebagai pendusta. Padahal sebelumnya mereka memberikan julukan As-Siddiq, orangnya jujur, orangnya terpercaya. Inilah di antara ciri yang kedua, bahwa golongan yang selamat itu pasti akan dihadapkan dengan musuh-musuhnya. Pertama, tentu musuhnya adalah dari setan, Bu. Setan ini ala ra'sihim iblis, tentu dedengkotnya adalah iblis. Itu tidak akan tinggal diam, Bu. Bagaimana caranya dia menyesatkan kita sebagai anak Adam. Dan itu janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat Adam diciptakan, di mana iblis mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Rabb, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Itu janjinya iblis di hadapan Allah, Bu, bahwa dia tidak akan tinggal diam. Selama masih ada Bani Adam, selama itu pula dia akan melancarkan permusuhannya. Bahkan tak tanggung-tanggung dia mengatakan di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan aku berjanji kepadamu ya Rabb, aku akan datang kepada anak Adam itu dari depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka,
sampai kau tidak akan mendapati turunan Adam itu yang bersyukur kepadamu. Lihat dahsyatnya ancaman iblis di hadapan Allah kepada kita. Dia akan datang kepada kita dari semua arah angin, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Begitulah cara-cara iblis untuk menghancurkan kita. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Muhammad ibn Sirin atau Sufyan al-Thawri mengatakan bahwa maksudnya dari arah depan itu kita akan dijauhkan dari akhirat kita. Jadi iblis berusaha menjauhkan kita dari akhiratnya. Ditanamkan kita tidak percaya dengan kematian. Ditanamkan tidak percaya dengan peristiwa-peristiwa kuburan. Ditanamkan tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Ditanamkan tidak yakin lagi bahwa kita akan dihisab. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pengadilan yang sesungguhnya. Bahkan bagaimanapun dia akan berusaha supaya kita tidak lagi yakin adanya surga dan neraka. Ini target pertama, Bu. Iblis dan setan itu berusaha melupakan kita dari akhirat kita. Kalau seandainya mereka gagal, tidak bisa kemudian menggoda kita dari segi melupakan akhirat kita, maka mereka akan datang dari arah belakang kita. Dengan cara apa? Dicintakannya kita dengan dunia. Dicintakan kita dengan dunia. Disibukkan kita dengan dunia. Sehingga lupa salat, lupa puasa, lupa zakat, lupa haji, lupa segala-galanya. Siang, sore, malam, pagi, otaknya hanya dunia dan dunia. Kalau seandainya mereka tidak bisa juga nih, oh, orang ini tidak bisa digoda dari dunianya, rupanya masih juga dia di tengah-tengah kesibukan dunianya, masih takarub dengan Allah, masih ingat pula dia dengan salat, masih ingat dengan keluarga, masih ingat dengan kebaikan. Maka setan akan berusaha menggoda kita dari sebelah kanan, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara ditanamkan syubhat pada agama kita. Dengan cara ditanamkan syubhat dalam agama kita, Bu. Di mana setan akan datang menghiasi perkara yang hak menjadi batil. Perkara batil menjadi hak. Akhirnya kemudian dihias-hiasi kesyirikan jadi tauhid, tauhid pula jadi syirik. Dihiasilah yang sunnah-sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah pula dianggap sunnah. Dihiasi pula yang taat-taat dianggap maksiat, yang maksiat pula dianggap ketaatan. Akhirnya dihias-hiasi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Dicampur adukanlah al-haq dengan yang batil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang paling bahaya nih. Akhirnya banyak masyarakat itu terkaburkan dengan datangnya dai-dai karbitan yang kadang-kadang tidak tahu dia belajar di mana. Tidak punya guru yang sesuai dengan kebenaran, atau mungkin ya banyak dai-dai sesat sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana dai-dai ini mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam dengan menyebarkan syubhat di tengah-tengah masyarakat. Kalau seandainya dia selamat pula dari syubhat, Bu, karena dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman salaful ummah, maka setan akan datang dari sebelah kiri, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara dipermainkan hatinya dan dicintakan dengan kemaksiatan. Digemarkan zina, disukakan judi, diinginkan judi, pokoknya disukakan maksiat, suka ghibah, suka namimah, suka dusta. Ya. Pokoknya bagaimana caranya dia digemarkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga dia selamat, Bu, kalau orang ini selamat juga, dia tidak suka maksiat, disinilah terjadi kerjasama antara
pasukan-pasukan iblis dari kalangan jin dengan pasukan-pasukan antek-antek dia dari kalangan manusia. Mulai kerjasama. Caranya gimana? Caranya muncullah dukun-dukun yang merupakan antek-antek setan. Dia jadi dukun, dia jual jimat, dia jual tangkal, dia jual dongeng, jual khurafat, jual dusta, jual agama, dan begitu seterusnya, Bu. Jadi setan akan mengerahkan tuh, akan bekerja sama dengan setan-setan manusia. Akhirnya muncullah orang-orang yang tidak suka kalau ada orang yang mengajak kepada kebaikan, berusaha kemudian orang ini didonkan dengan cara apa? Difitnah dengan berbagai macam fitnah. Jangan didengar, itu ajaran dia teroris tuh. Jangan didengar, ajaran dia Wahabi tuh. Jangan didengar, ajaran dia sesat tuh, pemecah belah umat itu. Akhirnya masyarakat mendengar klaim, tuduhan, fitnahan sebelum mendengar isi kajian. Ini yang bahaya kan gitu. Harusnya itu kan dengarkan dulu kajiannya, apa isinya, baru kemudian mengklaim, oh ini ajaran ini sesat nih, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini enggak, Bu, nggak didengar tuh kajiannya, tetapi tuduhannya sudah muncul duluan tuh. Baru dengar mukodimahnya saja sudah panas dingin, Bu. Belum isinya tuh, baru mukodimahnya. Ini kalau mukodimahnya kayak gini nih jelas nih, ini nggak usah didengar ini. Ya. Lah, inilah. Tetapi di antara ciri-ciri golongan selamat kata para ulama, ketika orang itu berdakwah mulai dimusuhi dakwahnya karena dia mengajarkan tauhid dan sunnah, maka itu alamat yang diajarkannya itu benar, Bu. Ya, kalau seandainya ibu mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, mulai ada pertentangan, maka menunjukkan bahwa yang ibu dakwahkan insya Allah di atas kebenaran. Sebab kalau dakwah ibu di atas kebatilan, pasti setan tidak akan mengganggu ibu. Biarin aja sesat kan itu ya. Ngapain pula dikasih ujian, dibilang sesat, dibilang tukang sihir, dibilang pemecah belah. Ibu di atas kesesatan, ya dibiarinlah sama setannya. Ya. Tapi ketika ibu kemudian di atas kebenaran, tentu setan tidak akan redha. Makanya dia akan bekerja sama dengan setan manusia supaya menghentikan dakwah ibu dengan cara memberikan fitnahan-fitnahan tadi. Nah ini juga diantaranya. Nah di sini Syekh Abdul Aziz, ya, ketika bin Bas ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti manhaj salaf, dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafun saleh, maksudnya Rasul dan para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Itulah sebagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat. Pada pasal-pasal berikut akan dibahas masalah akidah, tentang siapa akidah golongan yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bagian yang ketiga dari ciri-ciri golongan yang selamat. Taib, sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya.